Oke, selamat datang di channel saya Deherdiana. Jadi rekomendasi kemarin Asri sama Pesab yang di YouTube udah sukses, terus WoW juga udah. Nah, sekarang kita analisa buat besok atau beberapa hari kemudian, guys ya. Jadi beberapa hari lagi belum tentu naiknya besok. Nah, di sini saya dapat rekomendasi Elsa dari salah satu member grup Telegram. Kalau kalian mau gabung Telegram, boleh gratis, nggak bayar. Kita kasih daftar tradingnya. Nah, di sini dia bilang kalau chart Elsa itu bagus, guys. Ketika saya lihat, oh menarik sekali. Pertama saya lihat di sini ada candle hammer ya. Candle hammer dan banyaknya doji nih di sini nih. Candle hammer dan banyaknya candle doji. Ini pertanda memperebutkan sebuah area yang cukup kuat ya potensinya. Nah, di sini dari history jual belinya saya lihat tadi dia ada di kisaran sini ya. Pokoknya ini sudah melebihi penjualan yang kemarin. Jadi intinya ketika banyak orang yang jual ternyata banyak yang beli juga, itu pertanda bagus. Setelah itu saya cek ke ini stokastik ya guys. Nanti kita bakal bahas pola OE juga yang saya janjikan di Telegram tadi. Jadi pola OE saya itu bukan cuman satu double bottom, tapi banyak pola OE, persis saya banyak ya. Buat kalian yang setuju silakan, nggak setuju juga silakan. Nah, di stokastiknya, stokastik 533 di sini sudah cross ke atas, terus di stokastik RSI-nya sudah silang juga bersamaan. Ini pertanda bagus nih, karena biasanya stokastik RSI sama stokastik biasa itu kadang ada yang berbeda, ada yang satu naik yang satu turun, tapi ini barengan, pertanda akan adanya tren naik guys. Nah, selain itu saya tidak hanya mengamati dari chart pattern seperti ini ya, tapi saya mengamati juga dari segi ini guys. Nah, ini W yang saya maksud nih. Nah, ini bisa dikatakan W versi saya nih. Ini W favorit kalau udah kayak gini. Begitu guys, kenaikan yang saya prediksi ya. Ini W favorit. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini ini merupakan W juga. Kalau kalian teliti, coba kalian hilangin ininya aja. Jangan dilirik. Kalian bentuk seperti ini W juga guys. Nah, W. Sebenarnya kenaikan terbesar itu adalah W yang seperti ini guys. W yang seperti ini ya, bukan seperti ini, tapi ini masih potensi juga. Jadi kalau bentuk W nya itu biasanya begini. Nah, begini W. Nah, ini potensi tinggi dan naik tinggi kan. Terus ada juga yang begini guys. Ada juga yang begini nih W nya nih. Ada yang dalam dulu terus rendah. Nah, biasanya yang begitu naiknya nggak terlalu tinggi atau berakhirnya ke sideways dulu atau turun. Tapi kebanyakan sih yang seperti ini agak-agak riskan ya, yang W nya seperti ini nih. Kalau W nya seperti ini, ininya lebih dalam dibanding yang kedua. Nah, ini harus agak hati-hati. Kalian harus konfirmasi dengan chart pattern yang benar-benar kuat. Jadi pola W ini tergantung sama chart patternnya juga. Kalau kita lihat di sini, nah ini chart patternnya cukup kokoh menurut saya. Di sini sudah pernah ada perebutan area naik atau turun karena banyaknya doji. Ini doji ini merupakan pertempuran kuat guys antara naik dan turun, termasuk si hammer ini. Nah, karena si hammer ini sudah melewati garis-garis merah yang sebelumnya, bar-bar merah ini nih, sudah melewati bar-bar merahnya. Salah, horizontal. Nah, ini si hijau itu, si chart pattern hijau sudah melewati merah-merah itu, pertanda si hijau memenangkan pertempuran. Itu versi saya ya. Jadi si bearish sudah memenangkan pertempuran lawan si bullish sudah memenangkan pertempuran lawan si bearish guys. Si bearish kalah tertinggal di bawah, si bullish naik dan akan terus melanjutkan kenaikannya ke atas. Terus kita konfirmasi juga dengan cara yang kemarin. Nih masih banyak yang bilang, bang gimana sih cara nentuin swing atas ke swing tengah. Gini guys, kalian lihat di antara lurusan ini, swing-swing atasnya mana yang paling tinggi menurut kalian?
Yang jelas ini paling tinggi kan, sudah jelas ini di tengah, dan ini baru candle penurunan, nggak boleh kita tarik ke bawah situ. Kalau misalkan ini si doji ini candlenya lebih atas, boleh dia yang ditarik, tapi pada kenyataannya yang tengah hammer inilah yang candlenya paling tinggi dan emang dia posisinya berada di tengah. Nih, tarik seperti ini, tarik dari ujung ke ujung ya, tepat ke ujung. Jadi kalian nariknya nggak boleh begini nih, nggak boleh begini, nggak boleh begini, tapi harus tepat di ujung swingnya nih, di ujung sini nih. Nah, di ujung sini kalian tarik ke sana bawah, stop. Udah kan, ujung ketemu ujung. Nah, bisa kalian lihat candle hijaunya sudah melebihi garis yang kita tarik, garis swing atas ke swing tengah. Dia masih akan melanjutkan kenaikan versi De Herdiana ya. Nah, terkadang saya nggak cuma pakai cara ini doang, kita tambahin teori baru ya, teori baru yang bisa kita gunakan guys. Nah, kadang saya pakai fitur zigzag juga, mungkin ini jarang dipakai kebanyakan orang. Menurut kalian mungkin nggak penting, fitur apaan tuh bang, gitu-gitu doang. Nah, ini dia fitur zigzag yang saya gunakan guys. Ini untuk menentukan dia membentuk pola apa sih sebenarnya. Wow, keluar. Nah, kalau kalian ngerti soal teori Elliott Wave, nah kalian kalau main Elliott Wave, kalian bisa gunakan fitur zigzag ini guys untuk menentukannya. Misalkan fitur Elliott Wave itu yang seperti ini nih, fitur Elliott Wave ya. Nah, ini nih Elliott Wave. Kalian pernah lihat nggak fitur yang seperti ini guys, yang kenaikannya dari titik ini sini. Ini bukan membentuk Elliott Wave ya, tapi saya contohin kalau kalian mau lihat pola Elliott Wave pakai cara ini guys, fitur zigzag namanya. Nah, seperti ini. Itu untuk menentukan Elliott Wave bisa dibantu dengan fitur zigzag. Atau ketika saya menentukan, waktu itu analisa saham di film ya, pas saya nemuin triangle pattern, saya juga pakai fitur zigzag ini guys, buat lihat pola pergerakannya kemana sih, tarik low-nya, tarik swing atasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kayaknya kalau udah tinggi gini kita nggak perlu pakai EMA. Saya nggak pernah pakai EMA atau MA ya kalau udah tinggi gini. Saya cuma mengandalkan volume penjualan, terus mengandalkan stokastik juga. Nanti pola W belum beres kita bahas. Di sini saya kasih rekomendasi dulu, dan satu lagi saya kasih referensi film, saham film waktu itu di TikTok saya bilang masih menarik ya. Nah, kita lihat lagi sini. Nah, ini dulu saya menentukan saham film yang triangle pattern dan udah take profit juga ya. Take profit terus turun lagi nih. Waktu itu saya menentukan take profit di sini kalau kalian ingat nih. Mana ini simbol ininya ya? Buat garis-garisnya. Ya, hilang. Tadi kebuang buat ngegarisinnya guys. Jadi kita nggak bisa garisin, paling tunjuk-tunjuk aja. Karena lama kalau masuk ke aplikasi lagi. Nah, waktu itu saya tentuin di sini kenaikan candle yang ini ya. Dan udah TP ini sampai atas, turun lagi. Nah, di sini saya lihat masih menarik. Kenapa? Di sini saya coba tarik, saya udah pantau dari pas dia masih ada di sini candle merahnya. Saya bilang ini masih menarik tapi belum waktunya masuk, dan benar aja dia masih mampu turun ke bawah dan sekarang udah di break ya. Nih kita tarik trend line-nya. Jadi trend line itu setelah menyentuh ke trend line bawah dia sudah terkonfirmasi. Nah, kalian lihat. Kenapa bang nariknya gitu, nggak kayak begini bang? Kadang suka ada orang yang bingung kenapa nariknya nggak begini gitu, kenapa nggak di ujung, atau kenapa nggak begini bang, kok nariknya gini, jadi itu kepotong dong. Nah, banyak yang tanya-tanya seperti itu guys, karena sebelumnya candle ini belum ada guys. Pas saya prediksi nih, candle ini belum ada ya, yang ada itu cuman candle ini doang sama candle ini belum sampai bawah. Jadi prediksi saya penurunannya itu bakal nyampe ke bawah sini, dia bakal nyentuh guys.
Jadi ini sesuai dengan target planning saya. Nah, ketika kita lihat seperti ini, mode biasa saya biasa konfirmasi di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kalian perhatikan polanya, pola yang nggak bisa gambar. Ini nih, mana ya? Gini lagi deh. Nah, kalau kalian perhatikan pola ini sama dengan pola ini. Ada kemungkinan ketika dia sudah break di sini, dia bakal sideways dulu, setelah itu naik, atau dia bisa langsung naik. Jadi ada dua kemungkinan si film ini ya, dia bisa ngikutin historinya. Setelah menjerok ke bawah, ini supportnya, dia naik sideways dulu, naik, lalu naik, atau dia bisa langsung menentukan kenaikannya, langsung naik. Jadi saya rekomendasiin ini buat kalian hold beberapa hari ke depan ya. Nah, kita balik lagi. Nih, kalian lihat di sini. Nah, di sini ini support, naik pelan-pelan. Dia bisa aja seperti itu, guys. Jadi skemanya gini, sideways, pinggir, naik. Setelah sampai sini, sekitaran dari sini sampai sini, dia bakal arah ke atas. Seperti itu. Jadi ini cocok buat kalian hold. Kalau kalian mau hold dari bawah, setelah arah nanti kalian punya keuntungan yang cukup besar, guys. Nah, di sini kita konfirmasi juga dengan stokastik. Kita lihat stokastiknya ya. Stokastik. Nah, stokastiknya juga bagus. Sudah mengarah ke atas, walaupun yang bawah belum nge-cross, tapi yang atas stokastiknya udah. Dari volume memang belum terlalu tinggi, mungkin besok akan lebih tinggi dari volume yang sekarang ya. Kalau saya sih berani sih masuk ini, karena ini supportnya udah terbangun kuat ya, supportnya udah kuat. Dia di sini coba buat support baru. Nah, kita langsung bahas ke pola W yang saya maksud nih. Tadi banyak yang nanya, "Bang, pola W lu gimana sih, Bang?" Nih pola W nya seperti ini, guys. Kita contoh di Same, kalau nggak salah ya. Same, kita lihat Same. Nah, ini nih pola W nya nih. Nah, ini pola W kedua yang saya maksud tadi. Nih, ini pola W juga ya. Dari sini tarik. Pokoknya kalau udah menjerok gini, naik sini, turun lagi. Nah, kalau kalian nggak menggunakan fitur ini, guys, itu repot banget gitu mendeteksinya, guys. Kalau kalian lihat dengan cara seperti ini nih, W-nya posisi di sini ya. Tuh. Ini kalau kalian nggak pakai fitur tadi, ini nggak bakal kelihatan kalau ini membentuk pola W. Jadi terkadang kalian harus merubah modenya dulu, guys, biar kalian tahu bentuk aslinya dia mau ngapain sih gitu kan. Nih. Nah, di sini kalian bisa tahu sebenarnya. Jadi kalau kalian udah analisa, coba kalian lihat ke sini. Kalau misalkan analisa kalian benar, kalian hafalin nih polanya nih. Misalkan kalian udah analisa, oh ini bakal naik hari ini, ternyata benar naik, kalian langsung lihat ke mode seperti ini, lihat polanya seperti apa. Saya sering banget lihat pola W seperti ini dan menunjukkan kenaikan, guys. Ini W juga menurut saya ya, tarik dari sini, sini, itu membentuk W juga. Oke, kita compare deh. Compare sama BRPT. JRPT kalau nggak salah, kita compare sama JRPT ya. JRPT. Tadi saya compare sama apa ya? Pas cari-cari lupa. JRPT sama Elsa kalau nggak salah ya. Elsa. Nah, bener kan? Nih, ini si pola JRPT sama Elsa. JRPT juga tadi ada yang nanya, "Bang, bagus nggak, Bang?" Ya bagus, cuman masalahnya JRPT itu baru aja pembagian dividen. Takutnya kena dividen trap, itu turunnya bakal ambles banget. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini perhatikan ya. Nih, ini pola W-nya sama, cuman dibalik doang. Si JRPT, ini JRPT ya. Yang ungu ini JRPT, plate-nya di sini, guys. Kalau si Elsa plate-nya di sini, cuman dibalik doang gitu. Plate-nya dibalik, ininya dia lebih runcing, ininya dia lebih apa?
lebih flat lagi, flat ketemu flat, dia runcing ketemu flat. Sebenarnya sama-sama W sih. Kalau agak susah sih menjelaskannya karena ini nggak ada di teori ya. Ini cuman sesuatu yang sering saya amati kalau saya deteksi saham bakal naik, ternyata bernaik, dan saya lihat komodo ini, oh ternyata selalu naiknya ketika dia membentuk pola W guys. Nah termasuk ini juga nih, ini pola W juga. Ini pola W yang pertama ya, yang saya bilang yang penurunannya sedikit, yang keduanya besar, terus dia naik lagi. Smart Trend, kemungkinan Smart Trend akan membentuk seperti itu juga deh. Karena dia udah masuk ke apa ya, trading plan saya juga, yang saya deteksi kalau Smart Trend itu bakal ada ke tanda X penurunannya, dan ternyata benar. Trend, kita coba lihat trend. Nah, ini hilangin dulu. Nah ini trend nih, trend dia udah sampai bawah nih. Nah bisa jadi setelah dia sini dia naik, oh kurang deh, tapi ini masuk W juga sebenarnya, cuman kalian mungkin pusing bacanya ya. Nih kalau kalian perhatiin ya, ini bisa dibilang W juga. Sini turun, ini naik, ini turun, ini W yang lebih dalam loh. Yang pertama turunnya sedikit, ke bawahnya lebih banyak, terus naik tinggi. Nah kurang lebih Smart Trend sekarang di sini juga akan membentuk pola yang sama seperti yang di bawah ini guys. Pola W nya seperti itu, menjorok ke dalam, angkat naik, jadi bakal melebihi kisaran 78 bakal dia lewatin guys. Bakal dia lewatin, otomatis dia bakal ke 80 sampai 90-an. Tuh. Ini setelah membentuk pola W ini pasti melebihi gunung-gunung ini, kita sebut ini gunung. Pasti lebih dari situ, pasti lebih naik lagi. Jadi buat kalian yang pegang Smart Trend masih punya potensi sebenarnya. Nah ini W ya. Ini W nih. Ini W. Mungkin kalian sudah bisa sedikit membaca pergerakan W yang saya maksud, atau kalian bisa menentukan W kalian sendiri. Harus cermat aja gitu. Nah ini W jebakan guys. Ini W jebakan, hati-hati. Mungkin ini chart patternnya kurang bagus. Nih ini W juga sebenarnya. Nah hati-hati nih. Ini W jebakan, turun nih. Naik turun, ini membentuk W juga. Tapi W nya W jebakan guys. Jadi W nya itu harus dikonfirmasi dengan chart pattern yang bagus juga. Takutnya kalian salah mengartikan gitu, dikira W itu bakal naik padahal enggak. Tuh, karena ini chart patternnya jelek. Ini kan posisi W nya tadi. Di sini dari candlenya emang candle hijau, tapi hijaunya bukan hijau yang kuat ya, bukan hijau yang menunjukkan kemenangan si bearish. Nih, ngekor, hijaunya ngekor guys. Coba aja kalau ini ditutup dengan doji atau hammer atau maruboju guys, itu udah bagus banget. Nih, ini ditutup dengan doji lalu dia naik. Tapi di sini ini pola W yang ini nih, mana susah banget. Nah ini pola W yang ini ditutup dengan candle hijau yang saya rasa ini tidak kuat untuk menahan sebuah support ya. Oke, saya rasa segitu dulu udah cukup. Kalau kalian mau rekomendasi saham lain, gabung ke Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa di subscribe juga guys.